Mohon perhatiannya Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bondowoso, Bapak Dr. Andes Jarimin MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pengajar praktek, Bapak Sahwanto SPD dan Ibu Latifah SPD. Dan yang kami hormati dan kami sayangi segenap Dewan Guru SMA Negeri 2 Bondowoso. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di acara ini dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita SMA Negeri 2 tercinta. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Bondowoso pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Februari 2023. Bapak Ibu sekalian, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bondowoso kepada Bapak Dr. Andes Jarimin MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat. Ini Pak, di bawah ini. Pak Masuki sini, Pak Masuki. Baik, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, di samping kanan saya dan kiri saya, beliau adalah pengajar praktek dari calon guru penggerak di tempat kita dan di mana saja beliau bertugas. Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 2 Bondowoso yang kami hormati pula, kita bersyukur, memanjatkan syukur, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini ridha Allah menyertai kita. Kita berkesempatan untuk bersama-sama akan mengikuti salah satu agenda kegiatan dari rekan-rekan kita berlima yang sedang berproses mengikuti proses pendidikan di calon guru penggerak yang disingkat dengan CGB. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya sampai di pukul 15 atau lebih, begitu katanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati,
kita niatkan, kita awali kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu di forum ini sebelum teman-teman CGP menyampaikan yang sudah disiapkan kepada Bapak Ibu semua. Saya sampaikan hal yang sedang menjadi pekerjaan kita di sekolah di SMA 2 Bondowoso, dan mumpung kita ingat dan nanti kita pertimbangkan ke depan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, visi SMA Negeri 2 Bondowoso sebagiannya ada kata menjadikan atau mewujudkan sekolah yang berkualitas, yang berbudaya lingkungan, ada frase lagi yang berdaya saing di era global. Ada 3 pijakan langkah kita dalam mengelola berbagai hal di sekolah ini. Menjadikan sekolah berkualitas atau ingin mewujudkan sekolah ini berkualitas, maka ada indikator beberapa hal yang harus berkualitas. Yang pertama, yang harus berkualitas adalah kita semua, segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi itu yang utama. Kita semua para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 Bondowoso harus memposisikan diri dan perlu mengupayakan diri pada posisi Bapak dan Ibu guru serta tenaga kependidikan yang berkualitas. Ukuran berkualitas monggo disesuaikan dengan kompetensi dan potensi yang ada pada diri kita masing-masing, di masing-masing mapel dan di masing-masing tupoksi yang diberikan oleh sekolah kepada kita. Yang kedua, yang harus berkualitas adalah proses pembelajarannya. Ketika pembelajaran ini dikelola oleh Bapak dan Ibu guru yang berkualitas, kami yakini dan tentu kita meyakini proses pembelajarannya tentu akan menjadi berkualitas. Di samping itu, sarana prasarana pendukung proses pembelajaran juga harus diupayakan dalam kondisi seluruhnya berkualitas, siap digunakan, siap dimanfaatkan, dan semuanya ada. Bapak Ibu yang kami hormati, di bagian itu tadi CGP menurut saya adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh teman-teman kita, dan bahkan nanti oleh seluruh Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Bondowoso akan berproses menjadikan personalia tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Ibu bapak sekalian yang kami hormati, mudah-mudahan panjenengan duduk manis kemudian memperhatikan saya, nanti yang saya sampaikan bisa diingat karena tidak dicatat kebanyakan dari kita ini. Begini Bapak Ibu, hari-hari ini siswa kita yang kelas 12 sedang berpikir untuk prosesi masuk ke perguruan tinggi. Era sekarang, mulai tahun 2023 ini nanti, sebagaimana yang sudah ditekuni regulasinya oleh teman-teman BK, Pak Anang dan teman-teman, bahwa siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri nanti ada jalur seleksi nasional berbasis tes, ada SNBT. Ini yang harus menjadi pemikiran dan pijakan ketika kita melaksanakan prosesi pembelajaran seleksi nasional berbasis tes. Bapak Ibu sekalian, terhadap konten ini yang akan diujikan ketika siswa kita ikut UTBK namanya kalau dulu, tentu bukanlah soal-soal mata pelajaran seperti yang kita sajikan di setiap harinya di kelas.
ada model yang lain dan ada desain yang lain. Ada literasi, ada skolastik. Nah, terkait hal ini, lewat forum ini, saya menghimbau beberapa hal berikut. Bapak Ibu sekalian, mulai dari kelas 10 yang sekarang, saya mohon Bapak dan Ibu semuanya pengajar kelas 10, kelas 11 juga. Sempatkan Bapak Ibu mencari contoh, mencari model soal-soal yang berkaitan dengan tes skolastik dan numerasi. Kemudian pilih yang kira-kira Bapak Ibu mampu mengolah itu di kelas. Hingga kalau misalnya 1 kali pertemuan, 1 minggu 1 kali atau bahkan 2 minggu 1 kali tidak apa-apa. 1 mapel itu mencoba membahas 1-2 soal, anak-anak diajak untuk berlatih berpikir di ranah itu. Kalau mapel di kelas 10 misalnya ada 16, di kelas 11 juga. Kemudian Bapak Ibu guru sudah mencoba melaksanakan model literasi seperti itu, maka murid kita seluruhnya pada sekian bulan, sekian tahun sudah berproses literasi yang nanti akan diukur capaian mereka pada waktu anak ujian di AKN dan anak masuk di SNBT. Monggo Bapak Ibu, 1 stresing ini perlahan-lahan, tapi Bapak Ibu memastikan menjalankannya. Kemudian menindaklanjuti yang saya sampaikan ini, saya mohon tim kurikulum mencoba memfasilitasi untuk lebih real apa itu wujudnya, begitu ya. Apa itu wujudnya? Silakan tim kurikulum mendesain untuk diadakan semacam MGMP di tingkat sekolah, tapi yang dibahas itu tadi. Kemudian nanti dibawalah masuk ke kelas oleh seluruh Bapak Ibu pemangku mata pelajaran yang ada. Bapak Ibu sekalian, konsep yang saya sebutkan ini menjadi salah satu bagian narasi yang ada di KUSP SMA Negeri 2 Bondowoso tahun pelajaran 2022-2023. Otomatis itu perlu dijalankan walaupun sebulan sekali, oleh Bapak dan Ibu. Nanti wujud keberhasilannya menjadikan sekolah berkualitas itu akan terukur ketika ada AKM. Tahun kemarin 2 tahun hasil AKM kita masih punya kelemahan di ranah berpikir yang seperti itu. Dari kekurangannya itu sudah kita tuangkan dalam program yang dituangkan di KOSP, dan nanti tindak lanjutnya akan dilakoni oleh Bapak dan Ibu guru semua. Tapi saya ulangi, tim kurikulum tidak boleh teman-teman dibiarkan begitu saja, dikendalikan, dikoordinasikan lewat yang namanya MGMP sekolah. Saya kira satu itu yang pertama-tama kami sampaikan. Yang kedua, Ibu Bapak, terkait dengan kesiapan ujian kelas 12, hari ini, kemarin, besok itu ada mobilitas kegiatan MGMP dari sekolah ke sekolah sangat padat, sangat banyak. Maka mohon segala sesuatu tentang kelengkapan untuk ujian sekolah diupayakan yang maksimal tentu oleh MGMP, dan nanti dimodifikasi sesuai dengan kondisi di sekolah kita. Yang semester 6, Bapak Ibu pengampu mata pelajaran di kelas 12 semester 6 nanti langsung jadi nilai ya, Insya Allah di minggu pertama bulan Maret itu nilainya semester 6 untuk anak kelas 12 sudah Bapak Ibu rata-rata dari berbagai ulangan sumatif selama semester 6. Monggo dipersiapkan
sehingga nanti di minggu pertama bulan Maret itu sudah tersiapkan semuanya. Kemudian saya juga ingatkan kepada tim P5 atau O2, gimana Bu Pepina sudah lengkap semua nilai dari 10 kelas? Sudah, terima kasih. Tinggal nanti kita gabungkan dengan yang tahap 1 dan menunggu tahap yang ketiga. Teman-teman mengampu mapel praktek di kelas 12 karena ujian prakteknya tanggal 20, sekarang sudah tanggal 9. Ya, monggo untuk perangkat isi-isi soal dan kartu soal yang lengkap dengan berbagai instrumen yang dibutuhkan nanti segera diselesaikan. Itu penegasan-penegasan mumpung ketemu dan menjadi strategi kita. Bapak sekalian, yang kami sampaikan tadi adalah salah satu bagian dalam rangka memanajemen ini atau mengelola satu fase tadi, mewujudkan sekolah yang berkualitas. Mari kita upayakan dengan sama dan bersama. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat kepada Bapak dan Ibu berlima yang hari ini akan memberikan pengalamannya terkait praktik baik yang menjadikan dapat. Topiknya sebagaimana yang tertera di kain rentang hadapan kepada Ibu. Ini nanti kegiatannya Bapak Ibu sekalian akan terbagi menjadi 5 kelas. 5 kelas. Di kelas tertentu satu ikut sekelompok. Di antara kita nanti ikut Bu Yunia. Sekelompok di antara kita nanti ikut Bu Emi, sebagian lagi ikut Bu Yani, sebagian lagi ikut Bu Nawati, dan sebagian ikut Pak Eko Tukram. Silakan Bapak Ibu nanti per kelompok itu bermain-main dengan Bapak Ibu CGP di sebelah kita. Dapatkan sesuatu. Pesannya begini, Bapak Ibu teman berlima jangan dikocok-kocok nanti ya. Aman. Gimana caranya Bapak Ibu yang banyak ini nanti bisa mengorek apa yang beliau dapat. Beliau Bapak Ibu ya sudah ngerti itu nanti. Iya, ngerti. Bahkan Bapak Ibu jangan memasang wajah tampang yang menjadikan Pak Eko Nugroho sebentar. Jadi dibuat yang santai, relax, sehingga apa yang sudah disiapkan teman-teman itu bisa terselesaikan di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan designasi penerapan budaya positif, designasi penerapan budaya positif lingkungan SMA Negeri 2 Bondowoso pada hari ini saya nyatakan resmi bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah doa. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Soleh MPDI. Kepada Ustadz Soleh MPDI dipersilakan. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, agar acara kegiatan designasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh teman-teman
dan sudah berprestasi di SMA Negeri 2, terutama yang 5 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kemudahan. Amin. Lebih lagi mereka beriman lulus dengan catatan yang paling sempurna di ala hadithnya wala kulitin sholih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa 'azim sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min jami'il ahwali wal afat wa tafdilana bihi bil hajat wa tahirna min sayyi'at wa tarfa'una bihi ala darajat wa tuballighuna bi salawati min khairati fil hayati wa al mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang pertama mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dipandu oleh Ibu Yuniar Prihatin. Kepada Ibu Yuniar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah acara inti. Namun sebelum acara inti dimulai, saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kacepot gulanya merah, salopot nyaman samora. Untuk kegiatan inti akan dipandu oleh para pemateri calon guru penggerak angkatan ke-7. Dan berikut daftar nama peserta tiap ruangan akan saya share di grup dinas SMA Negeri 2 Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini dalam acara kami dari diseminasi aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di lingkungan sekolah khususnya di SMA Negeri 2 Bondowoso. Baik, selamat datang guru hebat SMA Negeri 2 Bondowoso. Kita pasti sudah tahu bahwa SMA Negeri 2 Bondowoso adalah sekolah yang menjadi barometer di kota Bondowoso. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi bersama, saling mendukung satu sama lain. Mari bergerak bersama mewujudkan budaya positif menuju visi profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan kegiatan kali ini yang pertama adalah dapat memahami konsep inti budaya positif. Yang kedua, menerapkan budaya positif di sekolah. Setuju ataukah tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setujukah? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setujukah? Setuju. Baik, nanti kita lihat ya apakah benar hukuman kemudian penghargaan itu bisa mendisiplinkan anak. Baik, perlu belajar kali ini yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, yang ketiga adalah perubahan yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, yang kelima restitusi dan 5 posisi kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi.
Nah, apakah ke-7 bagian ini? Mari kita kupas satu persatu. Next. Tentang pelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang pembelajaran paradigma baru yang sekarang sudah digaung-gaungkan. Mungkin dengan kebijakan menteri yang sekarang ada perubahan kurikulum dari kurikulum 13 ke kurikulum merdeka. Ternyata di sini pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, sekarang kita kembalikan pada diri kita sendiri. Apakah pembelajaran selama ini sudah berpusat pada murid? Nah, di sini yang menjadi pusat dari pembelajaran sendiri itu adalah murid yang harus kita perhatikan bagaimana kebutuhan dasarnya hingga bagaimana kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini budaya positif, kita lanjutkan di budaya positif. Apakah budaya positif? Apakah di sekolah kita ada budaya positif? Mungkin banyak bisa disebutkan, Bu. Misalnya disiplin masuk kelas, disiplin berpakaian, disiplin menghargai waktu, banyak itu. Disiplin melakukan tugas. Ya, disiplin berpakaian, disiplin menghargai waktu, dan lain sebagainya. Mungkin ada contoh lain tentang budaya positif. Pak Budi mungkin, Pak? Memberikan kegiatan sosial anak dengan cara menumbuhkan karakter seseorang. Budaya positif di sini kalau kita definisikan adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid dari murid yang lahir dari disiplin positif. Nah, ada kata-kata disiplin positif. Nah, ini nanti yang akan kita cari. Apa definisi disiplin positif? Bagaimana menumbuhkan disiplin positif di lingkungan SMA Negeri 2 Bondowoso ini? Nah, sekarang mencoba yang berhadapan-hadapan, kebetulan Bu Diana ini sendiri, Bu Fevi dengan Bu Kartika, Bu Dewi dengan Bu Laras, kemudian Pak Prima dengan Pak Budi, mendengarkan sesuatu atau mungkin Bu Diana dengan saya. Lakukan permainan ini secara berpasangan. Berarti secara berpasangan, kemudian sobek secari kertas kecil, kemudian tuliskan hal paling berharga dalam hidup Anda. Genggam sesuatu yang sangat berharga tersebut dalam kepala anak Anda. Kemudian tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Lakukan kegiatan bergantian masing-masing 30 detik. Dan silakan ditulis sesuatu di secari kertas kecil. Kertas kecil, kemudian digenggam. Anggaplah itu sebagai suatu rahasia Anda yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kecil, kertasnya kecil, ini lebih kecil dari itu ya Pak Bidi, mungkin lebih kecil dari itu ya Bu Diana, juga demikian, digenggam. Digenggam sampai tidak terlihat. Masing-masing genggam di tangannya. Siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B. Bagaimana cara yang menjadi B untuk bisa membuka kepala tangan dari teman Anda A? Siapa yang menjadi? Ya, 30 detik. Bagaimana caranya supaya terbuka? Isinya tidak boleh diberitahukan kepada teman Anda. Itu adalah rahasia hidup Anda. Buka.
Pak Mina, apakah sudah menuliskan rahasia? Sehingga Pak Budi tidak tahu. Didengar Pak? Dan tidak ya Bu ya. Ya. Nah, sekarang tugasnya Pak Prima, siapa yang menjadi A dan siapa yang menjadi B? Silakan ditentukan masing-masing. Kemudian tugas D adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Apakah bisa? Bisa. Bagaimana caranya untuk bisa membuka? Ya, silakan. Gimana caranya? Tidak bisa, Bu Dewi? Tidak bisa. Baik, semua tidak bisa membuka kepala tangan masing-masing. Kalau dipikirkan, kenapa tidak bisa membuka kepala tangan milik katanya? Karena privasi seseorang, pribadi seseorang yang sulit untuk Kalau Dewi, kalau tadi dia mengatakan bahwa A itu memegang sesuatu yang sebenarnya orang lain tidak ingin tahu. Jadi untuk apa juga kita ingin tahu yang Bagaimana? Kenapa tidak bisa dibuka? Karena kami saya akurat sama Dan teriak-teriak ada mulut saya. Ya, kelompok paling heboh ya. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk bisa membuka genggaman itu seandainya orang itu memiliki keyakinan. Ya, kayak kita lakukan ya. Ini pertanyaannya, apakah Anda atau teman Anda membuka kepala tangan Anda? Ternyata tidak. Mengapa? Alasannya yang pertama dari Pak Budi tadi, karena itu adalah privasi. Yang kedua dari Dewi, dulu apa kita tahu rahasia orang lain, karena itu merupakan privasi orang lain. Kemudian apakah Anda atau teman Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda dan D tetap menutup, masih tetap sama alasan? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? diri sendiri. Siapa yang diri sendiri? Yang memegang kontrol adalah diri sendiri. Apakah kita akan memberitahukan kepada teman kita, ataukah kita tidak akan memberitahukan kepada teman kita? Ternyata karena menganggap itu adalah suatu privasi dan sangat rahasia, kepala tangannya sampai menjerit-jerit dan dia ketika tetap tidak dibuka. Dan dengan Pak Budi seandainya tadi dibiarkan terus tidak 30 detik mungkin bentuk-bentukan gitu ya. Nah itu yang terjadi. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Akan kita renungkan kalimat-kalimat di teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ada suatu miskonsepsi tentang makna kontrol, tentang guru mengontrol murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Kemudian bahwa kritik
dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah menurut William Glazer adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang bisa kita ambil di sini, yang bisa mengontrol tentang kita adalah diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigma stimulus respon pada pendekatan teori kontrol mungkin bisa dilihat di sini tentang stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon ada realitas kebutuhan kita sama, ternyata di teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan bukan kita, kemudian Vertina, Bu Dewi, Bu Laras itu pasti berbeda. Yang berikutnya, stimulus responnya. Semua orang melihat yang sama. Tetapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi bisa dibaca sendiri. Yang terakhir tentang model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Win-win solution. Ya, win-win solution. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Saya berharap tidak ada pertanyaan. Lanjut. Baik, ini tentang disiplin positif yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini tentang disiplin positif yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Apakah benar adanya? Artinya, tentang makna disiplin yang diungkapkan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Bagaimana menurut pendapat Bu Diana? Disiplin yang kuat itu bisa dilatih menurut saya, Bu. Jadi ketika dalam satu minggu kita sudah punya rencana untuk setiap harinya, harus ada target, harus ada realisasi. Terima kasih Bu Diana, bahwa ternyata syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka adalah disiplin yang kuat. Tadi sudah diungkapkan bagaimana disiplin itu diserapkan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, motivasi internal itu yang bagaimana sehingga mereka dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Tulisannya sudah sangat terang dan jelas dan sangat besar. Ternyata disiplin positif membuat anak mengerti bahwa ia merapikan kamar tidurnya, maka ia akan merasa nyaman ketika akan tidur dan tidak akan dihukum oleh mama jika tidak melakukan dan tidak ingin mendapatkan pujian. Nah, ini tentang nilai-nilai kebajikan. Mungkin di SMA Negeri 2 Bondowoso telah ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang nantinya mendasari disiplin positif.
bisa dibaca sendiri. Nilai-nilai kebajikan ada 6. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang marak sekali atau sangat gencar sekali dilakukan di dunia pendidikan kita, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan sekolah kita untuk kelas 10 sudah melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua tentang primary years program. Kemudian ada 9 pilar karakter. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang kelima 7 pedoman hidup. Yang keenam the People's Project. Profil pelajar Pancasila tentu tidak asing dengan ini ya Bapak Ibu, bahwa tujuan pendidikan kita sekarang adalah menunjukkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang bagaimana? Yang pertama pasti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernaung. Kita sudah melakukan ini, poin-poin ini, elemen-elemen ini sudah kita terapkan pada anak-anak kita. Mulai ada yang sudah berkembang dengan harapan, sesuai harapan, dan sudah ada yang sangat berkembang. Ini tentang primary years program. 9 pilar seperti ini. Kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini petunjuk hidup, peduli, bekerja sama, berani, ingin tahu, keluasan, dan lain sebagainya. Ini 7 bagian penting dari pedoman hidup. Yang pertama adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan atas bertahan hidup. Kita sebagai makhluk hidup pasti ingin bertahan hidup. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, kita butuh segalanya untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk disayang, untuk diterima di dalam suatu komunitas. Yang ketiga, senang, memiliki kesenangan. Siswa kita juga memiliki kebutuhan akan kesenangan. Kebebasan juga demikian. Siswa kita juga membutuhkan kebebasan untuk kebutuhan dasarnya dan penguasaan. Nah, seandainya ada siswa yang bermasalah di dalam kelas, kita kembali ke sini. Kita harus melihat latar belakang siswa kita tersebut. Pasti adalah salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, sehingga perilakunya mungkin menyimpang. Mungkin di kelas Bapak Ibu, saat Bapak Ibu mengajar, ada siswa yang bermain sendiri, tidak memperhatikan, dan lain sebagainya. Mungkin dari 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi di rumah atau di lingkungan sekitar mereka. Jadi mungkin misalnya yang bisa dicontohkan, anak kita ada yang sering datang terlambat setiap hari atau tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini kemungkinan besar kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Bagi seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah,
Sekarang kami ingin bertanya, ketika kami memberikan undangan untuk kegiatan kami hari ini tanggal 9 Februari tentang diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, motivasi apa yang mendasari hadir di ruangan ini? Motivasinya ingin membawakan ilmu, ingin tahu lebih dalam tentang penerapan budaya positif mungkin di lingkungan SMA 2. Nanti ini bisa diterapkan ketika kita mengajar di kelas. Pak Prima. Ya, motivasinya yang pertama kewajiban dari kita, bahwa kita ini adalah bagian dari lembaga ini. Tentu bila ada kegiatan apapun merupakan hal yang baru, yang meskipun masih tidak pada insya Allah kegiatan itu adalah kegiatan yang positif untuk meraih sesuatu yang baru, saya kira. Terima kasih untuk Bu Ani dan Pak Prima. Ada motivasi tersendiri dari Bu Ani adalah ingin menambah wawasan, dan dari Pak Prima ingin menjadi ini merupakan suatu kewajiban yang mendasari untuk hadir di kegiatan ini. Nah, mungkin ini yang mendasari jawaban-jawaban dari Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa terlontarkan. Yang pertama, hadir karena tidak ingin disuruh oleh pihak panitia atau pengawas, atau mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, seperti itu. Yang berikutnya, ingin dilihat dan dipuji dari lingkungan Anda atau mendapatkan penghargaan, mungkin ini motivasi lain. Yang ketiga, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru Anda, lingkungan Anda. Tindakan Anda sebagai pemimpin pelajaran akan menjadi panutan oleh lingkungan Anda. Nah, di sini motivasinya adalah menghargai nilai-nilai dan kebajikan diri sendiri. Jadi mungkin ini ada beberapa yang mendasari jawaban dari Bapak Ibu guru untuk bisa hadir di kegiatan ini. Nah, sekarang menurut Diana Bosen dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini mungkin yang mendasari. Nah, berikutnya, ingin mendapatkan penghargaan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, nomor 1 dan 2 ini adalah motivasi eksternal. Jadi mungkin siswa kita ketika dia melakukan disiplin positif di sekolah, motivasinya ada motivasi eksternal. Dan berikut yang ketiga, karena menghargai nilai-nilai kebajikan dan akan menjadi orang seperti apa, ini adalah suatu motivasi internal. Motivasi internal ini harus kita tumbuhkan di dalam diri peserta didik kita di SMA Negeri 2 Bondowoso. Karena mungkin bisa lihat sendiri motivasi eksternalnya, HP diambil, kemudian disuruh membaca Yasin, hormat bendera, dan lain sebagainya. Itu tidak mempan ketika anak melakukan kegiatan terlambat masuk ke sekolah. Nah, ini tentang disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga. Motivasi ketiga adalah motivasi internal pada diri kita untuk
menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau motivasi internal sudah tumbuh di dalam diri setiap murid di SMA Negeri 2 Bondowoso ini, pasti siswa terlambat sudah tidak ada lagi. Siswa yang tidak menggunakan baju dengan baik di hari Senin sampai dengan Jumat itu sudah tidak ada lagi. Siswa yang melarikan diri saat pelajaran sudah tidak ada lagi karena mereka memiliki motivasi internal. Nah, kalau dilihat gambar ini, menurut Bapak Ibu, hukuman penghargaan apakah bisa? Tadi pertanyaannya begitu ya, apakah bisa menumbuhkan disiplin positif? Hukuman dan penghargaan. Tadi jawabannya bisa mendisiplinkan, ya. Tetapi apakah hukuman dan penghargaan bisa mewujudkan disiplin positif atau bisa menimbulkan dampak motivasi internal? Di sini ada hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak bisa menumbuhkan motivasi internal di dalam diri anak, dan dampaknya itu sangat besar pada anak. Anak bisa mengalami trauma. Ya, hukuman itu bisa menyebabkan anak mengalami trauma, kemudian merasa tidak percaya diri. Bagaimana dengan penghargaan? Ternyata penghargaan jadi selama ini apa yang kita lakukan ternyata menjadi sesuatu yang salah. Hukuman dan penghargaan ternyata tidak bisa menghasilkan motivasi di dalam diri anak. Yang maksud di sini adalah motivasi internal. Bagaimana dengan konsekuensi? Nah, ada yang tahu tentang konsekuensi? Ya, konsekuensi adalah suatu pemahaman dari diri anak tentang segala sesuatunya. Ketika dia tidak mengerjakan tugas, berarti konsekuensinya adalah misalnya nilai tidak keluar. Ketika terlambat, maka akan ada kerugian waktu sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran di jam pertama. Dan yang terakhir, restitusi. Nah, ini juga bisa membangkitkan disiplin positif atau motivasi internal di dalam diri anak. Sampai di sini mungkin ada yang ingin diungkapkan atau unek-uneknya disampaikan. Disiplin positif itu yang dicoret itu hukuman dan penghargaan. Jadi disampaikan bahwa hukuman tadi disampaikan bahwa hukuman bisa menyebabkan suatu trauma. Itu penghargaan juga menyebabkan mungkin diskriminasi atau iri hati. Ketika penghargaan itu tidak berimbang antara seseorang atau siswa diberi penghargaan dengan prestasi tertentu, penghargaannya berapa atau bagaimana, siswa tertentu penghargaannya bagaimana atau berapa, bisa menimbulkan bagaimana diskriminasi. Jadi berkaitan sama perasaan. Pertanyaan saya, karena siswa itu jumlahnya banyak, kemudian berada di dalam lembaga, punya karakter yang berbeda-beda, punya latar belakang yang berbeda-beda, dan lembaga itu punya aturan atau tata tertib dan sebagainya. Apakah bentuk tata tertib atau aturan itu merupakan suatu bentuk hukuman atau mungkin bullying
atau bagaimana? Saya kira itu Mas. Terima kasih Pak Prima pertanyaannya tentang di lembaga ini ada suatu aturan atau tata tertib. Apakah tata tertib ini merupakan suatu hukuman atau bullying yang ada di lembaga? Baik, kita lanjutkan dulu ya Pak untuk jawabannya nanti. Nanti akan dijawab Pak. Di sini ada analisis kasus yang bisa Bapak Ibu baca tentang IPA yang kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat saya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kalau menurut Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Pak Seno ini berupa sebagai apa? Hukuman, penghargaan, konsekuensi, ataukah restitusi? Hukuman. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Siva? Tidak. Menurut Anda, ini sudah terjawab tadi ya. Tadi sudah mengatakan bahwa itu adalah hukuman. Nanti Pak jawabannya Pak Bima nanti akan ada di akhir gitu ya Pak. Lanjut. Tidak seperti itu. Kalau tadi apakah setuju kita dengan tindakannya masih banget? Iya. Tidak setuju. Ya. Kemudian kenapa tidak ada pertanyaan dari kelas yang mayoritas? Apakah setuju dengan tindakannya IPA? Itu ya Pak. Kalau menurut Pak, tadi ada pertanyaan apakah setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Tetapi Pak Prima bertanya, dari pertanyaan ini mengapa tidak ada pertanyaan tentang setujukah dengan apa yang dilakukan oleh IPA? Kembali lagi ke sebelumnya. Nah, kasusnya seperti ini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup. Dia tidak menguasai pelajaran matematikanya. Apakah tadi pertanyaannya apakah setuju dengan apa yang dilakukan IPA? Kalau kita kembali lagi pada kebutuhan manusia, tentang 5 kebutuhan manusia, nah IPA ini membutuhkan penguasaan dari lingkungan sekitar. Jadi dia tidak berkuasa dengan kemampuannya. Nah, di sini mungkin kenapa dia tidak suka matematika, mungkin cara mengajar Bapak Ibu guru yang membosankan, kemudian dia tidak suka, dia memiliki kemampuan untuk menggambar, ya, tetapi itu tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, kita kembali lagi bahwa di setiap pembelajaran itu berpusat pada murid.
Jadi murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah, mungkin ya Pak kalau menurut saya. Jadi ada kebutuhan dari IPA yang tidak dia dapatkan di dalam kelas itu tentang penguasaan. Tidak ada mungkin dari teman-temannya atau lingkungan di sekitarnya yang bisa merangkul IPA ketika dia tidak bisa menguasai matematika. Nah, ini tentang hukuman Pak Prima. Tadi sudah bisa dikatakan bahwa apakah tata tertib di sekolah merupakan hukuman. Nah, tata tertib di sekolah saya jawab bukan hukuman, tetapi adalah suatu aturan. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Kalau tata tertib bukan hukuman. Hukuman bersifat satu arah. Nah, kita kembali lagi. Ketika kita menetapkan tata tertib sekolah, ada siswa yang dilibatkan, mungkin dari MDK, ya Pak ya. Sebenarnya begitu ya Pak, di sekolah ini tentang tata tertib sekolah, ada siswa yang dilibatkan dalam menentukan tata tertib sekolah. Berarti bukan hanya satu arah, tetapi dua arah. Jadi siswa tahu bahwa di sekolah ini ada aturan dan tata tertib yang dibuat. Kalau tidak salah itu dibuat oleh sekolah bersama dengan siswa. Jadi ada dua arah melalui suatu kesepakatan. Mau tanya dulu. Tadi ada hukuman dan ada konsekuensi. Apakah konsekuensi anak yang melanggar tata tertib itu bukan suatu hukuman? Misalkan anak melanggar terlambat, kemudian diberi kemudian dapat hukuman, pasti dapat hukuman. Misalkan HP disita, itu kan suatu hukuman. Nah itu kan apakah konsekuensi yang tadinya itu tidak menjadikan budaya positif, itu apakah tadi diceritakan itu sudah benar, tetapi ternyata konsekuensi itu adalah mengakibatkan adanya hukuman. Nah, kalau itu tidak benar, berarti konsekuensi dan hukuman itu tidak ada bedanya. Bedanya di mana? Konsekuensi dan hukuman. Karena anak yang melanggar tata tertib, konsekuensinya adalah mendapatkan hukuman. Apakah dia mendapatkan poin, itu adalah suatu hukuman. Apakah dia terlambat kemudian HP-nya disita, itu karena konsekuensi dari keterlambatan yang diberikan di tata tertib. Nah, maka anak itu akan pasti dapat hukuman. Nah, dari mana letak perbedaannya antara konsekuensi dengan hukuman? Baik, sebentar lagi ya Pak, tentang konsekuensi dan hukuman akan terjawab. Apakah bedanya konsekuensi dan hukuman? Kalau tadi kita sudah tahu bahwa hukuman itu bersifat tiba-tiba, ya, bersifat tiba-tiba, kemudian bisa menimbulkan trauma dan lain sebagainya. Baik, tunggu sebentar ya Pak Budi, kita keep dulu pertanyaan Pak Budi tentang apakah bedanya konsekuensi dan hukuman. Ketika ada tata peraturan, di situ pasti ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya adalah ketika anak terlambat pasti dihukum. Nah, baik, kita nanti akan lihat. Baik, ini analisis kasus yang kedua. Bapak Ibu bisa membaca sendiri tentang apa yang dilakukan oleh Ibu Anas, yakni guru SD kelas 2 yang mendapatkan masalah di kelasnya. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu. Pastinya susah untuk seorang guru untuk bisa tertib menertibkan anak kelas 2 SD dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-murid akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiringi murid dengan stiker bintang.
Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu pasti akan mendapatkan bintang dari Bu Anas. Nah, kegiatan ini berlangsung selama beberapa minggu dan ternyata cukup berhasil membuat murid-murid antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan ternyata digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak itu kembali ke semula. Anak-anak berebut masuk ke kelas dan tidak bisa tertib. Kalau seperti ini, bagaimana? Nah, pertanyaannya, berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari, tadi teori motivasi itu tadi ada 3, ya. Teori motivasi eksternal yang menganggap bahwa hukuman ya ada untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga adalah motivasi internal untuk mengubah diri menjadi lebih baik. Nah, di sini berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari pada pembelajaran sebelumnya, kira-kira motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas adalah motivasi kedua. Ya, kedua yakni motivasi eksternal, yakni mendapatkan penghargaan. Adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Mungkin bukan kita, ada caranya. Pikir dulu ya Pak Budi pertanyaannya, nanti akan terjawab setelah ini. Baik, izin menjawab ya Bu. Jadi apakah ada cara lain agar murid di kelas 2 itu bersedia antri tanpa harus diberi penghargaan stiker bintang? Jawabannya ada sebenarnya Bu. Jadi kalau kita tahu dari psikologi anak ya Bu ya, di usia kelas 2 itu di usia 8 tahun ya Bu ya. Jadi memang di usia-usia itu memang mungkin anak-anak susah mungkin ya Bu diarahkan untuk tertib dan teratur. Nah pertanyaannya apakah ada cara lain, apa harus memberi penghargaan stiker bintang? Mungkin bisa dengan cara guru itu jangan memberi penghargaan berupa barang atau benda seperti stiker bintang gitu. Jadi mungkin guru agar siswanya itu tertib karena motivasi diri, karena kesadaran diri sendiri, mungkin gurunya itu bisa gitu Bu, jangan boleh masuk sebelum mereka itu memang benar antri. Jadi gurunya itu mungkin diam aja dulu, diam sampai anak itu tenang, sampai mereka itu bisa mengerti maksud dari diamnya ibu bapak yang ada di depan itu apa. Jadi kalau anak sudah mengerti, oh kalau nggak tertib nih kita nggak boleh masuk. Jadi anak itu tumbuh kesadarannya itu dari diri sendiri, dari mereka sendiri itu. Jadi menumbuhkannya itu mungkin nggak butuh waktu yang agak lama ya Bu. Tapi kalau kita mau bersabar dan mau berproses lebih sabar lagi, insya Allah mungkin anak itu akan mulai tumbuh kesadaran dan motivasi diri sendiri itu secara pelan-pelan. Itu mungkin. Terima kasih Bu Kartika. Jawabannya aplaus untuk Bu Kartika. Jadi ada satu cara dari Bapak Ibu Guru untuk tidak memberikan stiker bintang. Kalau menurut Pak Budi, apa yang dilakukan oleh Bu Kartika itu berupa penghargaan atau konsekuensi? Kalau tadi yang Ibu Kartika sampaikan bahwa anak-anak disuruh Bapak gurunya disuruh diam sampai anak mengerti bahwa kalau saya diam maka saya tidak boleh masuk, itu berarti ada hukuman yang akan diberikan kepada anak itu. Jadi tetap saja antara konsekuensi dengan hukuman selalu berjalan searah. Tanpa ada hukuman, namanya sepertinya tadi itu bukan, kalau anak itu tidak bisa diam, dia tidak diperbolehkan masuk. Konsekuensi dari itu berarti dia akan mendapatkan hukuman. Selalu seperti itu beriringan. Sama dengan kalau ada sepeda motor yang tidak mematuhi lampu merah, pasti dia akan mendapatkan tilang. Berarti ada hukuman. Jadi konsekuensi itu selalu beriringan dengan hukuman. Tidak mungkin tidak ada hukuman itu. Baik, menurut Pak Budi itu adalah hukuman, gitu ya Pak?
Syariah itu adalah suatu konsekuensi. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu guru, apakah konsekuensi dan hukuman ini sama ataukah berbeda? Saya kira itu cita rasa. Iya, nanti seakan-akan bermakna negatif. Sedang konsekuensi, yaitu hasilnya adalah hukuman. Implementasi dari konsekuensi adalah berupa hukuman. Tetapi di sini dimaknai cita rasa bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang negatif. Jadi bagaimana membuka mindset pikiran bahwa hukuman itu tidak berkonotasi negatif. Saya kira itu pada konsekuensi kehidupan di masyarakat yang ditegakkan karena aturan bermuara pada hukuman atau berkonsekuensi itu adalah bagian dari suatu keadaan. Kalau enggak, ya tidak akan target apa yang diselesaikan oleh sekelompok manusia tidak akan tercapai. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Prima. Next kita, saya ingin dulu tentang konsekuensi dan dihukum oleh penghargaan. Ini yang terjadi tadi. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah pada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau pada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sudah berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini yang terjadi. Penghargaan ternyata menghukum seorang. Nah, tentang konsekuensi sendiri, apakah bedanya dengan penghargaan? Itu berbeda. Konsekuensi berbeda dengan penghargaan. Kalau hukuman berbeda dengan hukuman berbeda dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu satu arah, tetapi kalau konsekuensi itu dua arah. Jadi kalau hukuman, misalnya anak dihukum seperti tadi kasus IFA, itu adalah hukuman karena satu arah, hanya berasal dari Pak Seno. Tetapi kalau konsekuensi itu berlangsung dua arah. Jadi misalnya ada pelanggar lalu lintas seperti yang sudah dikatakan Pak Budi tadi, melanggar peraturan lalu lintas, misalnya melanggar lampu merah, dia akan ditilang. Itu sebenarnya dua arah, Pak. Konsekuensinya seperti ini karena ada konsekuensi itu dibuat, ya kan, dan diketahui oleh banyak orang, menjadi suatu kesepakatan. Tetapi kalau hukuman tidak satu arah, IFA tidak tahu tentang hukuman itu, ya kan? Yang tahu hanya Pak Seno. Tetapi kalau pelanggar lalu lintas itu tahu bahwa ketika dia melanggar lalu lintas pasti ada tilang, mengetahui tentang hukumannya. Oh, konsekuensinya ini. Itu dia Pak Bima. Dua arah diketahui, Pak. Jadi diketahui yang bersangkutan. Iya, diketahui. Makanya tata tertib bukan suatu hukuman, Pak. Jadi tata tertib bukan konsekuensi. Di tata tertib berarti bukan hukuman. Karena di tata tertib itu siswa yang tidak memiliki pelajaran akan dikenakan sanksi. Berarti sudah diketahui kalau dia tidak mengikuti dengan baik akan kena sanksi. Nanti kita lihat ya Pak di IPA bagaimana tadi ceritanya. Hanya sanksi itu
Paseno itu sanksi yang non struktural, artinya sanksi yang tidak ada uturnya. Paseno biru ya, IPA biru ya. Kan saya sudah kata tema sudah kesepakatan bersama. Berarti IPA sudah tahu bahwa itu materi meskipun dia tidak dikuasai tetapi tetap harus penting di dalam kegiatan proses pembelajaran satu matematika. Bukan berarti ketika dia tidak suka tidak kemudian menjadi tidak tertib. Nah, ini akan mengganggu komunitas yang lebih besar. Jadi apa yang dilakukan Pak Seno itu ya karena menghukum tanpa terstruktur. Tapi IPA juga keliru karena dia paham bahwa kegiatan pembelajaran matematika meskipun dia tidak menguasai ya itu menjaga ketertiban saya. Ya, baik. Dengan saya, Pak Seno itu salahnya adalah membiarkan IPA dipermalukan di sekolah. Seandainya tadi Pak Seno tidak membiarkan IPA itu dipermalukan, mungkin itu bukan suatu masalah. Karena dia sudah kamu belajar di mana? Itu kan itu masih dari pelajaran, tapi secara manusiawi dia diberikan hukuman yang positif dengan disuruh belajar menulis atau mengerjakan soal. Tapi karena tadi membiarkan IPA ditertawai di depan kelas, itu yang menjadi hukuman yang tidak positif, tapi hukuman negatif yang mengajak mental dari IPA itu jatuh karena dipermalukan oleh Pak Seno di depan siswanya, membiarkan dia ditertawakan. Itu letak kesalahan. Tapi kalau hukuman positif misalkan anak terlambat, sudah kamu terlambat ya sudah kamu membaca ayat dari Al-Quran, ya itu kan hukuman positif akan menunjukkan suatu penerimaan pada anak. Dan kalau hukuman itu tergantung positif apa negatif. Kalau negatif misalkan datang terlambat dipendam, nah itu akan membuat dom pada anak. Tapi kalau hukumannya positif, dia diarahkan pada arah yang benar, nah itu akan menjadikan anak menjadi positif. Oh kamu merokok ya sudah, kali jangan merokok. Sekarang kamu ulangi, sekarang saya tugaskan untuk membuat tulisan dilarang merokok dalam satu buku. Nah itu kan positif, akan memahami merokok karena di situ ada larangan kalau merokok itu dapat menyebabkan kematian. Nah itu seperti itu. Baik, ini ada masukan tentang hukuman terstruktur dan non struktur ya Pak, dan ada hukuman positif dan hukuman negatif. Tentang hukuman dan penghargaan, mengapa hukuman dan penghargaan ini tadi diberi tanda silang? Karena tidak bisa menumbuhkan rasa disiplin positif di dalam diri anak dan merupakan suatu motivasi eksternal. Nah ini yang terjadi, dampaknya seperti ini. Kalau tadi Pak Budi katakan ada hukuman positif dan ada hukuman negatif, mungkin beberapa anak bisa menerima hukuman positif itu untuk bisa dijadikan sebagai motivasi internal di dalam dirinya. Tetapi sebagian anak tidak bisa menerima hukuman positif itu untuk menjadi motivasi internal di dalam dirinya, sehingga tetap anak tidak memiliki disiplin positif dan masih terkadang melanggar atau memiliki perilaku yang menyimpang. Ini ya poinnya banyak. Saya melihat poin yang terakhir yang hukuman menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa yang terhukum itu sebetulnya dia juga tidak menghargai kesepakatan bersama, yaitu kata-kata tadi mempermalukan dirinya sendiri karena melanggar peraturan.
Kalau dia marah, punya rasa bersalah, ya berarti internal juga sendiri. Bahwa sebetulnya kalau terjadi pembiaran, maka mengakibatkan yang terhukum menjadi lebih banyak dan mengakibatkan komunitas atau populasi masyarakat katakanlah itu bisa menjadi chaos yang jadi hukuman atau apapun rasa bahasanya seperti itu hanya kita rasa saja. Baik Pak, hanya kita rasa saja. Nah, ini tentang konsep disiplin, ada hukuman, ada penghargaan. Nah, ada juga konsekuensi dan ada restitusi. Nah, itu Pak. Ini tentang hukuman Pak. Jadi bukan konsekuensi. Konsekuensi bisa berupa hukuman yang disepakati secara dua arah. Gitu Pak. Nah, ini Pak, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan motivasi internal bahwa di situ tujuannya adalah murid ingin bercita-cita, ingin menjadi orang seperti apa yang mereka inginkan. Mungkin ini yang perlu ditanamkan kepada siswa-siswa kita, suatu motivasi internal dengan cara restitusi, proses menciptakan kondisi. Konsekuensi dan restitusi merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Jadi sukses dia menciptakan motivasi internal. Nah, seperti ini. Bisa dibaca sendiri, nanti akan kami share di grup dinas tentang materinya ini. Nah, ini tentang apa yang tadi kita bicarakan dan kita diskusikan tentang hukuman, kemudian penghargaan dan konsekuensi serta restitusi. Nah, pada hukuman, murid atau anak atau belajar, anak akan belajar membunyikan kesalahannya. Pada konsekuensi, anak akan belajar taat peraturan, dan pada restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Di situ tadi seperti yang dikatakan Pak Budi, ada penguatan negatif, ada hukuman negatif, ada hukuman positif. Ternyata di konsekuensi ada penguatan positif. Dampak hukuman, murid bisa marah, tetapi pada konsekuensi berjeda, ada penahanan, dan murid tidak kehilangan waktu untuk bersemangat memperbaiki diri untuk restitusi. Ini tentang identitas sukses dan identitas gagal pada penanaman disiplin positif. Hukuman dibuat oleh guru, berarti hanya satu arah saja. Konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kemudian pada restitusi dibuat oleh murid. Jadi murid yang membuat pada restitusi. Kemudian hukuman itu menyakitkan, konsekuensi itu membantu, dan restitusi menguatkan. Restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, bukan untuk menebus kesalahan, mencari kebutuhan dasar, memperbaiki hubungan, merupakan suatu tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, dan fokus pada solusi. Jadi misalkan ada siswa terlambat, kalau itu adalah hukuman,
yang kita lakukan, yang sering Bapak Ibu lakukan ketika piket atau di dalam kelas, mungkin di sini hukuman, sedangkan konsekuensi ini restitusi, menanyakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika ada siswa terlambat, kita tanya kenapa terlambat, siswa pasti memiliki alasan. Kemudian kita tanyakan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang bisa diyakini untuk dia tidak terlambat lagi. 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau ataukah manajer. Diharapkan untuk penghukum, pembuat rasa bersalah kita tinggalkan, pemantau dan manajer kita tingkatkan. Nah, apakah 5 posisi kontrol ini? Menurut Bapak Ibu, ini saya bantu demi Bapak ya, kalau ada kalimat seperti ini. Ini adalah teman. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Menurut Bapak Ibu, posisinya sebagai teman, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pemantau. Oke, kalau tidak apa-apa dia sebagai pemantau, ya sebagai pemantau. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Dan terakhir, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Ini adalah sebagai manajer. Jadi posisi kontrol dari Bapak Ibu guru adalah yang paling di kiri sendiri adalah sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau Bapak Ibu guru di sekolah kita biasanya sebagai apa? Terhadap siswa, biasanya ketika siswa melakukan suatu kesalahan, posisi guru di mana? Posisi Bapak Ibu guru sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai manajer. Ya, kadang-kadang hukum, kadang-kadang membuat rasa bersalah. Kalau seringnya gimana? Seringnya itu sebagai pemantau. Seringnya sebagai pemantau. Baik sekali kalau dikatakan baik. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, agama maupun bangsa. Jadi untuk bisa mewujudkan motivasi internal di dalam diri anak itu akan menjadi apa sesuai dengan yang diinginkannya, Bapak Ibu guru bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ini. Misalnya yang positif apa, yang negatif apa. Mengapa? Nah, ini bisa kita skip aja ya. Seorang lebih akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan jika memiliki keyakinan kelas. Lanjut, manusia membentukkan keyakinan kelas. Ini pertanyaan dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak dan mudah diingat. Misalnya menjaga kebersihan kelas. Nah, itu dibuat. Nah, itu disepakati di dalam kelas. Itu kesepakatan kelas. Jika terjadi kotor di dalam kelas karena sudah ada keyakinan kelas, maka dengan sendirinya siswa akan memiliki kesadaran untuk bisa membersihkan kelas. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya ini
selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai-nilai universalnya adalah tanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai-nilai universalnya adalah menghormati orang lain. Jangan berlarian di kelas koridor. Berarti di sini ada nilai keamanan dan keselamatan. Nah, ini segitiga restitusi. Di segitiga restitusi ini adalah suatu upaya untuk mengembalikan siswa ke posisinya dengan karakter yang lebih kuat. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Ini langkahnya. Lanjut. Menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kalimat yang bisa ibu bapak katakan pada anak itu bisa contohnya seperti ini. Berbuat salah itu adalah manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak menjadi positif terhadap dirinya. Validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Tadi kebutuhan dasar ada 5. Kebutuhan ingin hidup, penguasaan, cinta dan diterima, ya, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Kalimat yang bisa dilontarkan, contohnya ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Misalnya kemarin terjadi pertengkaran di kelas 12 IPA 5, terjadi carok itu seperti itu. Kita bisa menggunakan validitas tindakan yang salah. Menanyakan alasan mengapa melakukan. Ini yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini menanyakan keyakinan. Anak akan melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, mungkin kalimatnya ini. Menanyakan pada anak, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Mungkin ketika Titan ada di ruang guru, saya menanyakan, cita-citamu apa? Kamu mau menjadi seperti apa? Nah, ini adalah suatu proses menanyakan keyakinan pada Titan. Kenapa dia berdiri di ruang guru? Ternyata alasannya karena terlambat. Kenapa kamu terlambat? Karena saya bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Nah, kalimat-kalimat itu kita tanyakan pada anak. Dan terakhir kita bisa menanyakan keyakinan anak. Kamu akan seperti apa? Maunya seperti apa? Seperti itu. Itu menumbuhkan suatu semangat pada dirinya untuk kembali ke karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Sampai di sini mungkin sampai di sini mohon maaf jika apa yang saya sampaikan tentang hukuman, konsekuensi, penghargaan, kemudian restitusi kurang mengenai bagi Bapak Ibu guru, dan terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Kami akan mencari lagi tentang hukuman positif dan negatif, dan mungkin juga tentang hukuman non struktural dan struktural yang tadi diungkapkan oleh Pak Prima tentang konsekuensi, apakah beda konsekuensi dengan hukuman. Kalau kami bisa menjawab, kalau hukuman adalah satu arah, tiba-tiba dan akan menimbulkan efek negatif pada penerimanya, tetapi konsekuensi dua arah dilakukan oleh dua orang dengan suatu kesepakatan dan mungkin juga menimbulkan rasa motivasi
di dalam dirinya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih untuk hari ini Bapak Ibu, mohon maaf untuk penyampaian kali ini kurang lebihnya. Semoga apa yang kami sampaikan di sini tentang budaya positif di lingkungan SMA Negeri 2 Bondowoso bisa terlaksana dan Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi dan tidak lagi bertindak sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, tetapi sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.